Biasanya apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Membaca doa. Membaca doa. Sekarang Ibu Guru mau lihat siapa yang berani mau memimpin temannya berdoa di depan kelas. Angkat di tangan tak? Ya, bagus sekali Rais. Sini Kina Dik. Ingat Ki, bagaimana tanda-tanda kalau berdoa? Pimpin dulu Rais. Sebelum kita Belajar, mari kita dulu membaca doa. Doa dimulai. Tadi kita sudah berdoa. Kenapa kita berdoa? Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah supaya diberikan kemudahan di dalam menerima ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru. Dan tentunya dengan kita berdoa, kita meminta juga kepada Allah untuk selalu diberikan perlindungan dan apa yang kita kerjakan mendapat berkah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita lakukan sesuai dengan yang kita rencanakan sebelumnya. Untuk selanjutnya, Ibu Guru mau mengecek kehadiran dari anak-anakku sekalian. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada. Ada teman-teman yang tidak hadir? Tidak. Kenapa Ikran? Ada yang tahu sakit, Alfa atau apa? Sakit. Iya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan teman-teman secepatnya diberikan kesembuhan, secepatnya diberikan kesehatan supaya bisa kembali lagi ke sekolah untuk mengikuti kegiatan pelajaran ya. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Iya, Ibu lihat dari kebersihan kelasnya dan kesiapan dari anak-anakku memang sudah siap untuk belajar ya. Sekarang Ibu Guru mau bertanya lagi. Siapa yang masih ingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa nak? Satu orang. Jangan keroyokan toh. Tidak aku dengar bilang siapa yang jawab? Kakak sini tangannya siapa? Andi Putri ya. Ciri-ciri kandung dan Katanya Andi Putri yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang ciri-ciri pantun, kemudian tentang peredaran
Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, Ibu Guru mau meminta anak-anakku untuk bernyanyi terlebih dahulu supaya kita bersemangat sebelum kita belajar. Semuanya berdiri, Dik. Berdiri. Kita bernyanyi bersama, menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. berbagai macam pada organ peredaran darah manusia dengan tepat. Maksudnya di sini menganalisis berbagai macam gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan video gangguan peredaran darah pada manusia, siswa dapat menganalisis penyebab berbagai macam gangguan pada organ peredaran darah manusia dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan video gangguan pada peredaran darah manusia, siswa dapat mempresentasikan berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Dan yang keempat, dengan mengamati pantun dan gambar yang disajikan, siswa dapat menelaah amanat pantun dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang kelima yaitu
dengan tepat. Inilah nak tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ada 5 ya. Nanti tujuan pembelajaran ini akan kita laksanakan di dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini tentunya ada kegiatan berkelompok ya nak. Di dalam kegiatan berkelompok itu tentunya ada diskusi dengan anggota kelompoknya, kemudian menyajikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi atau memberikan komentar terhadap apa yang ditampilkan oleh kelompok penyaji. Kemudian tentunya juga ibu guru akan memberikan penugasan, yaitu tugas individu yang akan dikerjakan di akhir kegiatan pembelajaran, dan tentunya ada kegiatan tanya jawab. Dan ada pun penilaian yang akan ibu guru lakukan, ada 3, yaitu penilaian sikap, di mana penilaian sikap itu menilai dari karakter dan tingkah laku anak-anakku selama kegiatan pembelajaran, misalnya keberanian, berani untuk bertanya, berani untuk menjawab, kemudian kedisiplinan. Maksudnya di sini kedisiplinan kalau dikasih tugas dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ada tanggung jawab. Kemudian tentunya ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan yang akan ibu guru lakukan nantinya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki inti pembelajaran pada hari ini, ibu guru akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Ibu guru akan membagi ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Bagaimana sistem pembagian kelompoknya? Di sini ibu guru mempunyai gulungan kertas yang berisi nama-nama kelompok ya. Bagi yang mengambil misalnya gulungan kertas yang ada tulisannya kelompok A, berarti kita di kelompok A ini nak. Mitra bergeser warna hijau dan apa? Aura ke sini.
mempersiapkan video pembelajaran sebelum kita melakukan kegiatan kerja kelompok nih. Anak-anakku tolong perhatikan dengan baik, lihat di videonya, simak di videonya dengan baik karena nanti ini ada kaitannya dengan kegiatan kerja kelompok yang akan kita lakukan nih. Kalau tidak kita perhatikan nih berarti susah nih nanti untuk selesaikan tugas kita dalam kegiatan kerja kelompok. 5, 4, 3, 2, 1. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah adik-adik penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, adik-adik bisa membaca artikel tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia, baik dari surat kabar, majalah, maupun internet. Nah, kalian juga bisa tuliskan nama gangguan dan penyebabnya. Contohnya ada anemia. Nah, anemia ini gangguan yang disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb ini dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi itu kurang mengandung zat besi. Nah, ciri-ciri penderita anemia adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Lalu berikutnya ada tekanan darah rendah ya yang dialami Edo tadi atau hipotensi. Nah, hipotensi ini adalah gangguan darah yang disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. Lalu ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, gangguan ini disebabkan karena naiknya tekanan darah yang diantaranya itu diakibatkan oleh penyempitan pada pembuluh darah. Nah, hipertensi ini bisa mengakibatkan stroke adik-adik. Berikutnya ada kanker darah atau leukemia. Nah, leukemia ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih itu memakan sel darah merah. Nah, jadi perlu tahu ini ya, di dalam darah kita itu ada sel darah putih, sel darah merah, dan keping darah atau trombosit. Berikutnya adalah penyakit jantung koroner. Nah, suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Ini jantung koroner. Berikutnya ada hemofilia. Nah, hemofilia ini gangguan yang disebabkan karena adanya kelainan yang menyebabkan darah itu sulit membeku jika terjadi luka. Jadi ketika terjadi luka itu darahnya itu sulit membeku dan sulit mengalir adik-adik. Jadi darahnya itu mengucur. Nah, itu ya hemofilia. Berikutnya ada gangguan yaitu talasemia. Nah, talasemia ini gangguan karena bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini bisa menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Ya, baiklah anak-anak, itu tadi video pembelajaran yang Ibu Guru sudah putarkan terkait dengan jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Tentunya tadi ada 2 jenis gangguan peredaran darah manusia yang baru Ibu munculkan di dalam video. Apa itu? Hemofilia dan thalassemia.
kerja atau LKPD kepada masing-masing kelompok. Nanti Bu Guru jelaskan petunjuknya ya. Ya, sudah dapat semua? Sudah. Sudah dapat semua, Dik? Sudah. Ya, sekarang silahkan tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Nama anggota kelompoknya di kotak yang Ibu Guru sediakan. Tulis semua dulu nama anak supaya tidak kita lupa, Dik. Kelompok B siapa yang pertama? Namanya Sheila. Kelompok A siapa? Namanya Rais. Kelompok C Andi Putri, ada Alif, ada Evi. Tulis dulu namanya anggota kelompok tadinya. Zakwan. Iya. Sudah Mi, sudah semua ditulis. Kemudian nah kerja Ki itu yang dibawa. Gangguan. Nah ini ku kasih lihat ini, ku tampilkan di layar nak. Ku jelaskan nih. Ya ini nih langkah-langkah kegiatannya, perhatikan dulu. Amatilah video pembelajaran tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Sudah ya? Ini sudah kita lakukan. Kemudian siswa menganalisis macam gangguan dan penyebabnya pada organ peredaran darah. Siswa menguraikan cara memelihara organ peredaran manusia ini. Ini dik, tulis di sini. Ini ada gambarnya. Tadi sudah ada di dalam video ya. Ini gambarnya, kemudian tulis di sini ini jenis gangguan apa pada organ peredaran darah manusia. Kemudian di kotak ini ditulis penyebab gangguan dari ini nih dari jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Misalnya ini gambar apa? Misalnya gambar anemia, ditulis di sini anemia, terus di sini apa penyebab gangguannya. Misalnya anemia disebabkan oleh ini. Tadi dari video pembelajaran ya yang Ibu Guru tampilkan, dan ada juga dari bahan ajar atau buku materi yang Ibu Guru bagikan. Ada di situ. Kerja kelompok ini. Ya. Situ Bina. Bukan corona itu. Bukan gambar corona itu nak. Kerja kelompok nih. Kerja sama. Sini-sini Ki, kenapa di situ Ki? Kenapa sih? Dekat-dekat di situ. Dari dia itu apa nih kerja teman tak? Sini Kina. Lihat itu, lihat dia. Ada 5 ya. Masih ada di belakangnya. Buka Ki halaman selanjutnya nak. Ada 5 nomor. Cepat tengkar.
Lima nomor nak kerja dengan baik. Ada juga itu silakan cari informasi mengenai gangguan organ peredaran darah pada manusia pada buku materi yang ibu bagikan, dan juga tadi kalian mengingat apa saja yang sudah diamati pada video pembelajaran yang ibu guru tampilkan di kerja lagi dengan baik. Nanti masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana, sudah selesai? Ya, masih ada yang belum selesai, beberapa nomor. Kelompok C sisa 2 nomor. Kelompok A juga sama. B berapa? Kelompok B sisa 1. Kerja lagi cepat nak, nanti akan dibacakan di depan. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Ya, kelompok A sudah selesai. Kelompok C masih ada? Belum. Kelompok D bagaimana?
bertanya dan menjawab. Bagi yang kelompok memberikan pertanyaan dan yang menjawab, Ibu Guru akan berikan kembali stiker. Nanti yang banyak stikernya akan mendapat hadiah ya. Jadi anak-anakku tolong perhatikan apa yang dibacakan atau apa yang disajikan oleh kelompok A. Yang pertama nak, apa jenis gangguan apa? Anemia. Ya, yang ini ya, apa ini? Apa yang pertama? Anemia. Anemia. Apa penyebabnya itu anemia, Rais? Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang diproduksi Kurang mengandung zat besi. Ya, katanya Rais, anemia itu disebabkan oleh kurangnya kadar Hb di dalam darah. Yang kedua apa nak? Apa? Hipotensi. Apa penyebabnya? Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Hipotensi. Katanya Rais, hipotensi itu atau tekanan darah rendah terjadi karena penurunan tekanan darah di dalam tubuh kita. Selanjutnya yang ketiga apa itu nak Rais? Kanker darah leukemia. Apa penyebabnya? Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang Memperbanyak diri tanpa terkendali. yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Ya, yang ketiga ini adalah gambar apa menurut Rais ini adalah leukemia atau kanker darah. Apa penyebabnya? Karena produksi sel darah putih di dalam darah itu terlalu banyak sehingga memakan sel darah merah. Maka terjadilah yang namanya kanker darah atau leukemia. Yang keempat apa Rais? Jantung koroner. Penyebabnya kan jantung koroner apa? Yaitu gangguan jantung disebabkan oleh penurunan lemak darah Atau kolesterol. oleh kolesterol pada arteri Koronaria. Ya, katanya Rais, jantung koroner itu disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang hasil pekerjaan dari kelompok A. Apa yang mau ditanyakan? Misalnya anemia, apa yang menyebabkan anemia atau apa yang menyebabkan hipertensi? Ani Putri, apa yang mau ditanyakan? apa yang disebabkan jantung koroner. Apa katanya Rais? Apa yang menyebabkan itu sehingga bisa terjadi jantung koroner? Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah Pada pada arteri arteri koronaria. Ya, katanya Raisna Putri penyebabnya itu jantung koroner karena penumpukan lemak yang terjadi di dalam darah, yaitu kolesterol pada arteri koronaria sehingga terjadilah penyakit jantung koroner. Sekarang Ibu Guru mau bertanya lagi, bagaimana kelompoknya Rais atau kelompok A? Apakah yang disajikan itu sudah sesuai dengan gambar yang Ibu Guru tampilkan di depan, sesuai dengan nama jenis gangguannya? Sesuai. Nah, sekarang kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Rais. Nah, dulu Makina, karena tadi kelompoknya Rais sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, Ibu Guru memberikan satu stiker, kemudian
disebabkan rendahnya kadar Hb, hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan rekaman reproduksi kurang mengandung gizi. Ya, itu katanya kelompoknya Andi Alif. Nomor 1 itu anemia. Penyebabnya adalah rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah. Selanjutnya nak, yang nomor 2 apa? Apa nama gangguannya? Hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Ya, yang kedua itu menurut kelompoknya Andi Alif itu jenis gangguan pada organ peredaran darah yaitu hipotensi. Penyebabnya karena terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga apa nak? Kanker darah. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang berbanyak irisan pada kembali yang mengakibatkan sel darah putih itu memakan sel darah merah. Ya, kelompoknya Andi Alif mengatakan kalau nomor 3 itu jenis gangguannya adalah leukemia. Apa nama lainnya leukemia? Kanker darah. Penyebabnya karena banyaknya produksi sel darah putih di dalam darah sehingga sel darah putih itu memakan sel darah merah. Selanjutnya yang keempat apa nak? Jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah kolesterol pada arteri koroner. Ya, di kelompok B itu nomor 4 katanya itu adalah penyakit jantung koroner. Penyebabnya karena penumpukan lemak atau kolesterol pada arteri koronaria di dalam tubuh kita. Yang kelima apa nak? Hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh Penyempitan. pembuluh Katanya Andi Alif atau kelompok B. Ini yang nomor 5 jenis gangguannya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi yang disebabkan naiknya tekanan darah yang disebabkan oleh terjadinya penyempitan pada pembuluh darah manusia. Sekarang Ibu Guru mau meminta apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ya, Aura, apa nak? Apa itu kanker darah? Apa nak Andi Alif itu kanker darah? Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak irisan kanker kembali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Iya, katanya Andi Alif, Aura, kanker darah itu apa tadi nama lainnya dari kanker darah? Leukemia. Kanker darah itu suatu penyakit atau suatu jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia yang disebabkan karena sel darah putih itu memproduksi lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah sehingga sel darah putih itu memakan sel darah merah ya, sehingga terjadilah kanker darah atau leukemia pada
C. Sudah bagus atau sudah sesuai dengan sesuai? Sekarang berikan tepuk tangan. Ya, karena tadi kelompoknya Evi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, Ibu kasih satu stiker dan menjawab juga pertanyaan dari Sheila ya. Jadi 2 stikernya. Kemudian kelompoknya Sheila juga tadi sudah bertanya. Jadi Ibu kasih juga 1 stiker ya. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan kembali tentang tugasnya tadi ya. Ini nak gambar pertama, ini adalah penyakit anemia. Anemia itu penyebabnya karena kurangnya kadar Hb di dalam darah. Kemudian yang kedua itu adalah apa? Hipotensi atau tekanan darah rendah disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan darah. Kemudian yang ketiga ini apa nak? Kanker darah atau leukemia disebabkan karena banyaknya produksi sel darah putih sehingga memakan sel darah merah ya, tentunya di dalam darah manusia, maka terjadilah penyakit leukemia atau kanker darah. Yang keempat itu adalah jantung koroner. Ini disebabkan adanya penumpukan lemak atau kolesterol yang terjadi pada arteri koronaria yang ada pada jantung. Kemudian yang terakhir itu adalah hipertensi. Naiknya tekanan darah yang disebabkan oleh penyempitan pada pembuluh darah. Untuk selanjutnya Ibu Guru kembali akan memutarkan video pembelajaran terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Silakan perhatikan Dina. Simaki dengan baik dan perhatikan. Hal ini disebabkan badan kita sakit. Ada juga yang mengatakan habitat tubuh manusia. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul 4 faktor yang memengaruhi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Buat apa banyak harta tetapi badan kita sakit? Ada juga yang mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Nah, memang kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya itu tiada artinya adik-adik. Saat sakit kita akan mengalami banyak kerugian. Selain biaya berobat yang mahal, waktu produktif kita juga terbuang percuma. Kita yang biasanya mungkin per jam dibayar 100.000 misalnya, maka dalam 1 hari saja 2.400.000 uang yang seharusnya kita dapatkan akan terbuang percuma. Nah, kalau kita sakit selama sebulan ya misalnya, berapakah uang yang seharusnya masuk ke tabungan kita itu hilang begitu saja. Nah, menurut Hendrik L. Bloom, ya ini fotonya, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia, yaitu 1 faktor perilaku, lalu faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Nah, dari 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Nah, keempat faktor di atas memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi. Faktor yang pertama adalah faktor perilaku. Nah, perilaku masyarakat yang sehat otomatis akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Nah, hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya nih, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan banyak penyakit, antara lain ada jantung, darah tinggi, stroke, obesitas sama kegemukan, diabetes mellitus, dan lain sebagainya.
Nah, kebiasaan perilaku mencuci tangan sebelum makan akan menghindarkan kita dari penyakit saluran pencernaan, misalnya seperti diare. Lalu perilaku menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur dapat mencegah penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan masih banyak lagi perilaku atau kebiasaan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Itu faktor yang pertama, yaitu faktor perilaku. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan yang bersih itu sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan angka orang yang sakit yang signifikan itu terjadi antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan yang kumuh. Nah, beberapa faktor yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain ada demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan lingkungan kalian. Apakah lingkungan kalian termasuk lingkungan yang bersih dan sehat? Faktor yang ketiga adalah faktor pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Nah, ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik, itu akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, ketersediaan fasilitas itu harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi dan mempunyai kompetensi di bidangnya. Nah, dalam pelayanan ini harus hingga tingkat pelosok desa. Contohnya ya, puskesmas, rumah sakit, lalu dokter, suster, itu termasuk faktor pelayanan kesehatan. Nah, faktor berikutnya adalah faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan membersihkan lingkungan. Namun sebagian penyakit tidak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Nah, semakin besar risiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit untuk meningkatkan derajat kesehatan. Ya, itulah tadinya beberapa faktor penyebab dari gangguan organ peredaran darah manusia. Ada berapa tadi? Ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama itu faktor apa? Faktor gangguan pada organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia. Apa tadi? Yang pertama faktor apa, Nak? Faktor apa? Faktor faktor kebiasaan. Apa? Faktor kesehatan. Yang kedua apa? Faktor keturunan. Faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan. Dan yang keempat, faktor kebiasaan. Ini tadi faktor pelayanan kesehatan ya. Dan lupa nih pelayanannya, kesehatannya saja dan ingat. Tadi faktor yang dijelaskan di video tadi, yang pertama itu faktor kebiasaan, kemudian faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Inilah 4 faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ini diingat baik-baik nih. Ada berapa faktor gangguan pada organ peredaran darah manusia? Ada 4. Yang pertama faktor pelayanan kesehatan, faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor kebiasaan. Ya baiklah anak-anakku sekalian, karena kemarin itu kita juga telah mempelajari tentang pantun ya. Kemarin itu pantun apa yang dicari, isi atau pesan dari pantun. Hari ini kita mau mencari amanat dari pantun. Ibu guru jelaskan terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan kelompok yang berkaitan dengan pantun ya. Pengertian pantun
Iya, bagus sekali. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran menjadi lancar. Ini sudah dijelaskan ya nak. Ini baris pertama dan kedua adalah sampirannya pantun. Kemudian baris 3 dan 4 ini adalah isi pantun. Kemudian amanat pantun. Ya, ini yang penting. Untuk mencari amanat pantun itu, untuk mencari amanat dalam pantun di atas cukup membaca baris ketiga dan keempat. Kalau mau dicari amanat pantun, jangan makin perhatikan ini sampirannya. Cukup kita baca baris ketiga dan keempat untuk menemukan amanat dari pantun tersebut. Kemudian ini contohnya ya. Setelah membaca baris ketiga dan keempat, mari kita simpulkan baris tersebut untuk mengetahui amanat pantun. Amanat pantun dari pantun tersebut, ajakan untuk berolahraga agar peredaran darah tetap lancar. Ya, sekarang Ibu Guru mau memberikan tugas kepada anak-anakku. Silahkan buka kembali lembar kerjanya. Lembar kerjanya di halaman berikutnya. Sudah dapat? Di situ terdapat berapa pantun? 3 pantun ya. Sekarang anak-anakku silahkan baca pantun tersebut, kerjakan dengan teman kelompoknya untuk mencari amanat dari pantun yang Ibu Guru sediakan. Silakan bekerja. Ingat-ingat tulis nama teman kelompok tak. Ya. Tulis lagi dulu. Tulis di cepat. Silakan kerjakan Dina, kerjakan dengan baik. Amanat pantunnya cuma dicari. Gampang Ji ini. Berapa pantun? 3 Dik? 3. Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Ya, silakan lanjutkan. Ya, Ibu Guru tanya kembali, bagaimana? Sudah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah. Kelompoknya Andi Putri sudah selesai. Siapa lagi kelompok yang sudah selesai? Kelompok B bagaimana? Kelompok A. Ya, kelompok A juga sudah selesai. Kelompok B bagaimana nak? Sudah selesai juga. Semua kelompok A, B, dan C
ada 5 nomor ya. Tulis di semua dulu nama tak. Tulis di semua dulu nama tadi. Sudah itu kerjakan soalnya nomor 1 sampai 5. Bagaimana Nas? Sudah selesai? Sudah. Sekarang dikumpul. Mulai dari Aril. Bawa sini Aril. Berbaris di antri. Sudah Aril, Safwan. Safwan. Sini nak. Ya, bawa sini. Selesai. Rais. Aura. Sheila. Adik-adik bergerak cepat. Yani Putri. Ayo Mi. Lagi nak. Ya. Ayo Mi sama adik. Ya. Semuanya sudah mengumpulkan tugasnya. Ya, Ibu Guru sudah memeriksa secara singkat. Jawabannya cukup baik ya, sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Guru tuliskan pada soal. Nanti Ibu Guru akan kembali periksa ya. Sekarang Ibu Guru mau meminta salah satu dari anak-anakku untuk menceritakan kembali apa-apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Ini bagian dari kesimpulan ya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kasih naik di tangan kanan. Iya, Adi Putri sini Ki. Maju ke depan. Ceritakan sama teman-temannya hari ini sudah belajar apa yang sudah dikerjakan. Hari ini kita telah Mempelajari tentang amanat kampung dan tentang gangguan pada pada organ peredaran darah manusia beserta faktor penyebab